Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Fajri Ahmad Fairuz, saya Lisa Amalia, saya Tia Nuraini, saya Diana Kulsum. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai persepsi ulama dan masyarakat Kecamatan Sumedang Utara terhadap kepemimpinan non-muslim. Selamat menyaksikan. Seringkali dalam benak masyarakat membicarakan persoalan terkait kepemimpinan politik dalam negara. Salah satu contohnya seperti persoalan mengenai pemimpin non-muslim. Karena persoalan tersebut sudah menjadi hal yang kontroversial, sehingga ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai pemimpin non-muslim, yaitu apakah diperbolehkan atau tidak umat Islam mendukung calon pemimpin yang beragama non-muslim. Menurut Radin, pada tahun 2017, dalam artikelnya ada beberapa kesenjangan atau mungkin pergeseran paradigma antara pemikiran klasik non-muslim dengan ulama modern. Mereka yang hidup di zaman modern sampai batas tertentu memegang ide inklusif untuk mengizinkan non-muslim menjadi pemimpin dalam masyarakat muslim. Ini karena mereka melihat bahwa perintah Al-Quran untuk melarang non-muslim memegang kepemimpinan terbatas pada siapa mereka memusuhi Islam dan muslim. Oleh karena itu, tindakan pelarangan tidak boleh diterapkan secara umum. Menurut Wildan dan Bakri tahun 2021, dalam artikelnya, Jumhur Ulama sepakat bahwa pemimpin dalam Islam dipilih dengan dua cara, yakni ditunjuk oleh Ahlul Hali wal Aqdi Komite Pemilihan dan ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Jumhur ulama fikih memandang bahwa kepemimpinan non-muslim di dalam wilayah mayoritas muslim itu tidak diperbolehkan karena kepemimpinannya tidak sah secara syariah Islam, kecuali pemimpin non-muslim ini memimpin dan menguasai di daerah yang mayoritas non-muslim. Sedangkan dalam pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukum memilih pemimpin non-muslim, sudah ada ketetapan fatwa dari kedua ormas tersebut bahwa haram memilih pemimpin non-muslim. Akan tetapi Nahdlatul Ulama sedikit memberikan kelonggaran dengan mengecualikan dalam keadaan darurat. Menurut Husnaini tahun 2019 dalam penelitiannya, kepemimpinan tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin. Rasulullah dikaruniai 4 sifat utama, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Dalam perspektif hukum Islam dan kepemimpinan non-muslim di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam, yang dimaksud segala sesuatu yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah. Berdasarkan penelitian-penelitian yang tadi telah disebutkan, penelitian tersebut belum membahas mengenai realita di lapangan masih ada atau tidak masyarakat Islam yang memilih pemimpin yang beragama non-muslim. Dengan ini, tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui pandangan ulama di Kecamatan Sumedang Utara mengenai pemimpin non-muslim, pandangan masyarakat di Kecamatan Sumedang Utara mengenai pemimpin non-muslim, komposisi penduduk berdasarkan agama di Kecamatan Sumedang Utara, cara menemukan solusi untuk masyarakat Islam di Kecamatan Sumedang Utara yang masih memilih pemimpin non-muslim, dan kriteria masyarakat dalam memilih seorang pemimpin. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hierarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam konsep Al-Quran disebutkan dengan istilah imamah. Kepemimpinan dengan istilah imam, Al-Quran mengkaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman. Kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan kezaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya. 3 implikasi penting yang terkandung dalam hal ini adalah: pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut. Kedua, kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang.
Ketiga, adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri pemimpin menurut Islam. Yang ke-1, niat yang ikhlas. 2, laki-laki. 3, tidak meminta diperlukan. 4, berpegang dalam konsisten pada hukum Allah. 5, senantiasa ada ketika diperlukan. 6, menasihati rakyat. 7, tidak menerima hadiah. 8, mencari pemimpin yang baik. 9, lemah lembut. 10, tidak meragukan rakyat. 11, terbuka untuk menerima ide dan kritikan. Lalu yang selanjutnya, metode. Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan penelitian ini terlaksana dengan objektif, ilmiah, serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif. Hal ini bermaksud agar penulisan penelitian sesuai dengan syarat ilmiah yang sudah ditentukan. Adapun syarat-syarat tersebut terdapat di dalam metode sebagai berikut. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara tepat mengenai pandangan Islam pada pemimpin non-muslim dan faktor penyebabnya. Penyebab masyarakat muslim masih memilih pemimpin non-muslim di wilayah mayoritas Islam, serta bagaimana cara menemukan solusi untuk menanganinya. Sumber dan penelitian. Sumber primer merupakan sumber utama yang diperoleh sebagai bahan utama dalam penelitian. Bahan-bahan primer tersebut terdiri dari Al-Quran, hadis, wawancara ulama, dan tokoh politik. Sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer, yaitu buku, makalah, jurnal, majalah, artikel, internet, dan sumber-sumber yang berkenaan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan dan pengelolaan data. A. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan, yaitu upaya pengidentifikasian secara sistematis dan melakukan analisis dengan wawancara pihak-pihak terkait. B. Teknik pengelolaan data. Pengelolaan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengelolaan data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Lalu yang selanjutnya, temuan atau hasil. Tujuan 1. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pandangan ulama di Kecamatan Sumedang Utara mengenai pemimpin non-muslim adalah haram kecuali keadaan yang darurat. Tujuan 2. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pandangan masyarakat di Kecamatan Sumedang Utara mengenai pemimpin non-muslim, terdapat 15 responden yang masih belum paham mengenai boleh atau tidaknya memilih pemimpin non-muslim. Tujuan ketiga. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa komposisi penduduk berdasarkan agama di Kecamatan Sumedang Utara adalah mayoritas beragama Islam. Tujuan 4. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa cara menemukan solusi untuk masyarakat Islam di Kecamatan Sumedang Utara yang masih memilih pemimpin non-muslim adalah dengan memberikan nasihat, masukan, atau dalih-dalih terkait dengan masalah pemimpin non-muslim. Tujuan 5. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa kriteria masyarakat dalam pemilihan seorang pemimpin adalah dari agamanya dan visinya. Tetapi masih ada yang memilih dari fisik, finansial, dan kekuasaan. Seorang pemimpin merupakan role model yang akan memimpin suatu kelompok. Sebagai muslim, seharusnya memilih pemimpin yang memiliki agama yang sama. Di Kecamatan Sumedang Utara merupakan kecamatan yang memiliki penduduk mayoritas agama Islam. Dan sesuai dengan sumber agama Islam, yaitu Al-Quran, itu sendiri bahwa dari surat Al-Maidah ayat 51, kaitannya dengan pemimpin. Selain Al-Maidah ayat 51, terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang melarang umat Islam memilih non-muslim. Di antaranya seperti Quran surat Ali Imran ayat 28, yang agama Islam memiliki beragam makna atau istilah.
kepemimpinan, diantaranya seperti khalifah, imam, sultan, malik, ulil amri, dan wali. Pengistilahan tersebut karena Allah SWT membicarakan konteks di mana kepemimpinan tersebut diberlakukan. Selanjutnya, dalam Islam, kepemimpinan merupakan sebuah hal yang fundamental, sehingga seorang pemimpin harus bisa adil, amanah, bermusyawarah, dan menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Menurut ulama fikih, memang melarang kepemimpinan non-muslim, dikarenakan hal ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan juga fikih. Alasannya ditakutkan jika yang memimpin adalah non-muslim, pemimpin tersebut akan mengganti hukum-hukum yang telah ditetapkan. Namun, ada juga yang diperbolehkan hal ini dengan memperhatikan hukum yang ada di negara Indonesia, yang merupakan negara kesatuan dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi. Hukum tata negara Indonesia tidak ada satupun yang mencantumkan bahwa seorang pemimpin harus dari agama Islam. Dasar aturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan Pancasila tidak menyertakan hal tersebut. Syariat merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya yang wajib diikuti oleh orang Islam, berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda. Dasar-dasar hukum ini dijelaskan dan atau secara rinci lebih lanjut oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya syariat terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam sebuah negara demokrasi, peraturan, undang-undang, dan hukum selalunya tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam syariat Islam. Kalaupun ada, maka tidak sepenuhnya diambil dan digunakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Segala jenis peraturan lebih kepada hukum yang telah diatur oleh peraturan pemerintah dan undang-undang. Kesimpulannya, Indonesia bukanlah negara Islam yang mengharuskan pemimpin non-muslim berlandasan syariat Islam, namun lebih kepada Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa orang yang melihat dari sudut pandang Islam dan ada juga yang melihat dari sudut pandang hukum. Adapun yang tidak memperbolehkan dan adapun yang memperbolehkan asalkan dalam keadaan darurat. Untuk itu terdapat beberapa pendapat ulama mengenai pemimpin yang berasal dari kaum minoritas, yaitu non-muslim. Di antaranya adalah menurut Syekh Imam Qurtubi, yaitu pemimpin harus dipegang oleh umat muslim dan bahaya jika jabatan pemimpin yang dipercayakan pada seorang non-muslim. Beliau mengatakan pada masa sekarang ini keadaan sudah terbalik dan berubah sedemikian rupa, sehingga umat muslim mempercayakan semuanya pada orang kafir. Dan keadaan umat muslim sekarang ini semakin terpuruk. Jika dilihat secara hukum, Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki banyak ras, suku, agama. Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi hak individu setiap warga negara sesuai dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28D ayat 1, yaitu ketika orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya pasal ini yang membuat setiap orang dapat mencalonkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Maka kesimpulannya, sebagai ulama fikih yang memang melarang kepemimpinan non-muslim dikarenakan hal ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan fikih. Alasannya ditakutkan jika yang menjadi pemimpin dari kalangan non-muslim atau minoritas, pemimpin tersebut akan mengganti hukum-hukum yang telah ditetapkan. Namun, ada juga yang memperbolehkan hal itu dengan memperhatikan hukum yang ada dan juga negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan dengan beberapa syarat
yang juga harus terpenuhi. Hukum tata negara Indonesia tidak ada satupun yang mencantumkan bahwa seorang pemimpin harus dari agama Islam. Dasar aturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan Pancasila, tidak menyertakan hal tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu berdasarkan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa komposisi penduduk berdasarkan agama di Kecamatan Sumedang Utara adalah mayoritas beragama Islam dengan komposisi penduduk yang beragama Islam sebanyak 96.827 penduduk. Penduduk yang beragama Kristen Protestan sebanyak 1.101 penduduk. Penduduk yang beragama Kristen Katolik sebanyak 184 penduduk. Penduduk yang beragama Hindu sebanyak 6 penduduk. Penduduk yang beragama Buddha sebanyak 105 penduduk. Dan penduduk yang beragama lain sebanyak 4 penduduk. Sebagai muslim, harus kita saling mengingatkan antar muslim kembali jika ada saudaranya yang berjalan di jalan yang kurang tepat, maka perlu dibantu untuk memberitahukannya. Adapun cara yang bisa dilakukan untuk masyarakat Islam di Kecamatan Sumedang Utara yang masih memilih pemimpinan muslim adalah secara lisan terlebih dahulu. Dengan cara itu diberikan nasihat serta masukan mengenai umat muslim harus memilih sesama umat muslim yang memang mampu untuk memimpin dengan dikuatkan oleh Al-Quran dan dalil-dalil yang memperkuat argumen tersebut sehingga bisa mengedukasi dan membuat masyarakat Islam di Kecamatan Sumedang Utara bisa memilih pemimpin yang beragama Islam. Selain itu bisa secara batin yang dimana sebagai seorang muslim bisa mendoakan muslim yang masih memilih pemimpin non-muslim untuk segera berubah pikiran. Cara ini dilakukan apabila secara lisan sudah tidak bisa dilakukan, ataupun ada penolakan secara keras kepada orang yang memberi nasihat atau menjadi mudarat baginya. Maka lakukan secara batin saja dengan mendoakan agar yang masih belum mengerti semoga diberikan hidayah untuk bisa mengerti akan pentingnya memilih pemimpin yang beragama sama yaitu Islam. Dengan melihat hasil survei pada masyarakat di Kecamatan Sumedang Utara dalam memilih seorang pemimpin, sudah banyak masyarakat yang memilih pemimpin berdasarkan agamanya. Tetapi selain ada pun syarat-syarat dalam memilih pemimpin menurut Imam Al-Mawardi, yaitu pertama, adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam beberapa kasus dan hukum. Yang ketiga, memiliki panca indera yang sehat, baik telinga, mata maupun mulut, sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya. Yang keempat, memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalangi dari menjalani tugas dengan baik dan cepat. Yang kelima, memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurusi beberapa kepentingan. Yang keenam, memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh. Yang ketujuh, memiliki nasab silsilah suku Quraisy berdasarkan nas dan ijma. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan ulama di Kecamatan Sumedang Utara mengenai memilih pemimpin non-muslim bagi umat muslim adalah haram kecuali dalam keadaan yang darurat. Sesuai dengan sumber agama Islam yaitu Al-Quran itu sendiri dalam surat Al-Maidah ayat 51. Dengan mengingat mayoritas Islam di Kecamatan Sumedang Utara, maka pemimpin yang ideal Kecamatan Sumedang Utara adalah pemimpin yang beragama Islam dan memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan memberikan kontribusi positif untuk negara. Namun masyarakat di Kecamatan Sumedang Utara masih banyak yang belum paham mengenai boleh tidaknya memilih pemimpin non-muslim. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus saling mengingatkan serta memberikan nasihat, masukan atau dalil-dalil kepada sesama muslim terkait dengan masalah pemimpin non-muslim dalam Islam. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.